Kita baca itu tadi Quran. Ya, At-Taubah ayat 75. Itu ada asbabun nusulnya. Sejarahnya itu turun ayat. Kenapa? Dan tepat sekali nih. Ustaz ini yang baca ini cocok sekali untuk ayat di kantor bupati. Ya? Ini cocok ini ayat ini. Ya? Kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi ucapkan itu hadis. Ini penting orang belajar. Ya? Nah, ini begini. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ya? Sa'labah ini fakir miskin. Tapi hebatnya rajin berjamaah tawa. Setiap selesai sholat maghrib ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sahabat bersikir. Ini Sa'labah langsung lompat. Assalamualaikum langsung lompat. Ya. Nah, kita lanjut. Ini Sa'labah miskin. Apa bahasa Makassarnya ke miskin? Kasiasi sama juga bahasa Bugis juga kasiasi. Bahasa Belanda aja tidak ku tahu. Ya. Tapi hebat kita ini Sa'labah selalu berjamaah di masjid. Satu kekurangannya, setiap selesai sholat maghrib bisa saja. Assalamualaikum warahmatullah, langsung lompat. Dilihat Nabi. Hari kedua begitu juga. Sahabat yang lain bersikir dulu, ini langsung lompat. Hari ketiga dipanggil, Sa'lah, sini saya kok. Kenapa ya Rasul? Kau kayaknya sombong dulu kau bilang. Kayak kau tidak butuhkan Allah. Nah, ingat ya. Kalau ada orang selesai langsung pulang, itu orang sombong itu kata Allah. Kenapa sombong Ustaz? Dia merasa tidak butuhkan Allah. Orang sombong itu merasa tidak butuh dengan Allah. Kalau kita merasa hamba, pasti kita butuh dengan Allah. Nah bagaimana kalau butuh Allah? Jangan langsung pulang. Nah ini, sini kau dulu. Apakah susahnya tinggal kau dulu 5 menit. Bersikir-sikir kau dulu. Memuji Allah, berdoa kau. Nabi bilang, sebenarnya ya Rasul lama ini benar mau kak juga curhat sama kita. Tapi bukan hadisnya bukan curhat. Tapi istilahnya curhat lah kalau sekarang. Erok makiku pawang ini. Tapi tak kalah kita tanya mak sekalian miku kasih tahu ki. Kenapa? Karena bilang ya Rasulullah. Nak ini kan orang miskin kodo. Kenapa? Satu ji sarungku. Ini sarungku itu tuh nak pakai istriku. Kalau lama kodong bersikir. Nggak ada nak pakai. Nah tunggu ini sarung istriku. Nah waktu maghrib silengkas. Kalau tinggal kau berdoa, habis waktu maghrib, makan cepat kau pulang. Oh begitu, iya. Nah, tak kalah ini ya Rasul, tak kalah apa sih? Sekalian miko dong, doakan nggak supaya kaya tuh nggak, supaya kalau kaya kak ada misarungku, enak mak berdoa, ada tuh misarun istriku, enak tuh mendak buru-buru mak. Nah bilang Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa ku punya jadi contoh? Anda ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Kenapa paling mau kau kaya? Pulang mau kau. Tapi sebenarnya enak kalau kaya. Enak memang kalau miskin ya Rasul. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ki. Jangan kau dulu pikir kau dulu baik-baik deh. Pulang kau dulu. Kau kira enak jadi orang kaya. Pulang kau dulu. Pulang. Besok datang lagi. Ya Rasulullah sudah ku pikir-pikir. Memang enak miskin tapi lebih enak kalau kaya ya Rasul. Kalau kaya mak ya Rasul ada misarungku. Kalau kaya Rasul bisa mak bersedekah. Kalau kaya Rasul bisa mak banturan susah. Begitu iya. Kalau begitu hakul yakin kau bisa kaya. Insya Allah bisa ya Rasul. Miskin saja saya bisa apalagi kaya. Oke baik nih kalau begitu. Nabi ambil kambing. Betina hamil tidak ada suaminya. Kambing. Ya wajar kalau kambing dari suaminya tuh masa ada akad nikah kambing. Tapi heran tuh nggak banyak tuh perempuan mau saingin sama kambing. Dari suaminya hamil deh beleng-beleng. Dengarku ini cewek, ini yang pegawai honor. Dengarku ini baik-baik yang belum dapat jodoh dipacar-pacari. 3 tahun aku dipacarin tidak dilamar, berhenti kau dongok. Jangan ketawa serius kayak ini. Dipacari aku 3 tahun tidak dilamar-lamar. Modal dibawa malam minggu kasih coklat. Nih. Modal 10.000 dibelikan 1 teh botol, roti 1 dibawa people over. Nonton. Ini malian tong autan. Kutanya untuk apa itu autan? Nah bilang banyak nyamus tas. Yang kok motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Tahu kalau nak suka-suka kok lamar kak. Nanti kesaingan kambing. Ada anak ndak ada suamina. Ya. Sudah. Ringkas kisah. Dikasih kambing dia didoakan. Namanya Nabi yang doakan pak. Langsung makbul. Melahirkan kambingnya.
Dari 1 ekor menjadi puluhan ekor. Yang tadinya Sa'labah, wah, belum piasan ada di masjid. Ini, ai, kama mi baru datang. Nabi Nabi, oh male, makdam meja. Nah kena mi musibah ini Sa'labah. Sudah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Ai, masbuk mi. Rakaat terakhir mami nak dapat. Nabi ku kana memanja. Jangko belum tentu kau bisa mampu kaya. Banyak orang mampu miskin belum tentu mampu kaya. Banyak juga orang mampu kaya belum tentu mampu miskin. Nah, sudah makin hari ai tidak kelihatan nih. Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kucemaskan akhirnya terjadi. Sudah terjadi betul. Akhirnya turun perintah ayat perintah tentang zakat. Nabi bilang, piko minta zakatnya itu Sa'labah. Minta ku kambingnya. Datanglah sahabat Nabi. Sa'labah, saya diperintah Rasulullah untuk ambil zakat kambingmu. Apa Nabi lagi? Enak nu. Ero nu. Nak pelihara. Setengah mati kurus ini kambing. Gara-gara ini mi kambing. Nah saya tidak pergi berjamaah. Masa kau datang minta-minta? Siapa kau? Bah. Utus 2 kali. Tidak kasih zakat. Usus 3 kali tidak mau. Nabi bilang, sudah mi. Jangan maku lagi. Turun itu tadi. Surah At-Taubah ayat 75. Banyak di antara kalian berjanji kepada Allah. Kalau diberi rezeki, dia akan berbaik-baik kepada Allah. Namun setelah ada, dia lupakan Allah. Lalu dia menjadi hamba dunia. Nah, ini kata ngaseng. Nih, banyak yang begitu. Bukan cuma dikasih rezeki, dikasih jabatan. Tanam makoces. Pilih kak, sama-sama ki orang Bajeng. Anggota DPR kak sebelum dipilih. Coba, sama-sama ki baturi limbum bos. Kate tomo ni ku harapkan. Punate kate mate manake habis mi uang ini 2 miliar. Pilih mak ini nomor HP ku. Kalau ada masalahmu telepon mak 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP na. Ini kena. Bukan cuma soal harta, jabatan juga. Ya? Datang sama Pak Bupati, siap Pak Bupati. Nake penanjari kepala dinas, aman Pak Bupati. Semua program-program aman. Sekali dilantik, tidak pernah muncul. Ganti nih, tidak baik. Ini bahayanya ini. Ya, maka ayat ini penting di kantor ini. Inilah yang disebut munafik. Dan orang munafik itu lebih bahaya daripada lawan yang jelas. Ya, kalau kita nyata-nyata musuhi baik, kadi tahu dia musuh. Tapi kalau orang munafik itu bahaya. Baik di depan tak, bagus di hadapan tak, ye kate, ye karen, siap karen. Tapi begitu dia keluar lain dia bikin. Itu munafik. Dan orang munafik itu tanda-tandanya kata Nabi, ayatul munafikina thalatha. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Saya tidak mau sebut siapa munafik. Paresami dirita. Apa tanda-tandanya? Kalau ada ini tandanya, munafik maki. Kalau tidak ada sih, alhamdulillah aman. 1. Kalau dia berkata bohong. Di kampungku bilang Pak Baleang. Pak Kepala Talang. Pak Bote. Ngomong, bahkan dia bawa dakwah Allah. Itu yang banyak-banyak kan. Kalau dilantik, ngeri kok saya lihat itu orang kalau pejabat dilantik. Lalu dia lupa janjinya, coba kalau dilantik. Bukan itu koran di atasnya? Bukan. Bukan juga SK di atasnya. Bukan kartu handphone di atasnya. Bukan apa di atasnya. Kitab suci. Quran kau jinjing di atasmu. Lalu kau berkata, demi Allah, saya berjanji. Setelah itu dia tinggalkan. Nah tunggu kau malaikat kau dalak. Nah karena kau itu pak kepala talang. Nah putarkan kau padu-padu. Marah buka. Siapa Tuhanmu? Langsung dia bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Jadi kalau ada di antara kita bicaranya selalu bohong. 10 dia bilang pasti ada bohongnya 4. Bapak sudah ada indikasi munafik. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik. Kata Nabi, kalau dia berjanji dia ingkar. Siapa? Insya Allah. Kayak 7 tahun di Mesir. Datang ke pengajian nanti, insya Allah. Sekalinya besok, kenapa kau tidak datang tadi malam? Aku karena memang insya Allah. Yang kau bilang insya Allah kalau tidak ada di hatimu mau.
Kalau sudah nyata tidak bisa, bilang, mohon maaf Pak Kadis, mamaku kodon sakit, saya tidak bisa datang. Mohon maaf, ada janjiku, kasihan, saya tidak bisa ingkari janjiku, saya mohon maaf, tidak bisa. Lebih terus terang. Jangan bilang insya Allah kalau tidak mampu, marah Allah. Bupati saja marah kalau digadaikan namanya. Dia bilang bupati, ternyata tidak. Marah bupati itu. Apalagi Allah kalau kita sudah bilang insya Allah. Kecuali betul-betul kita mau, lalu tidak terjadi, itu insya Allah. Ya. Nah, yang ketiga, tanda orang munafik. Diberi amanah, dia khianat. Kasih ngurus dana bansos, mana nak ambil. Ya. Disuruh pergi tertibkan minuman keras, nak tertibkan tapi nak bawa pulang. Itu. Dikasih amanah, dia khianat. Nah, kalau 3 mini tanda-tanda di pegawai negeri ada, garim makin tuh, sakit makin. Oh, dan orang munafik itu besar sekali hukumannya. Ayat Allah tentang orang munafik. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Sudah masuk neraka, keraknya lagi. Orang Bugis bilang dekekna, paling bawah. Na'udzubillah min zalik. Nah, Pak Bupati, Pak Ihsan, kemudian Pak Adnan melanjutkan program ini, berharap agar kantor ini tidak ada orang munafik. Maka dihadirkanlah tablik seperti ini. Supaya hilang ini penyakit-penyakit munafikmu. Hilang. Dah cinta ki ini pejabat, sehingga dibikinkan ke acara begini. Kalau tidak dicinta ki urusan nunak ke bupati, mak. Mau kau jadi pak kepala telang atau apa, tidak ada urusan. Tapi pimpinan kita mau agar anak buahnya bisa sama-sama masuk surga. Amin.